Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alifanda YouTube channel. Masih di perkembangan kasus Vina. Setelah sidang pra peradilan hari pertama kemarin digelar, pihak dari pengacara Peggy Setiawan merasa sangat yakin bahwa kliennya itu akan segera dibebaskan ya guys ya, karena menurut mereka pihak Polda Jabar tidak bisa menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya ya guys ya. Oke guys, seperti apa beritanya? Langsung aja kita simak. Yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak, apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ya, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijazah, KTP, kemudian raport ya, kemudian mencari-cari ada nggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada nggak jakmania garis keras anggotanya, kan hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Jadi buat penyidik sudahlah ya. Penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Vina Eki ini, harusnya berangkat dari handphonenya Vina Eki. Vina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, nah ya benar Pak, itu pembunuh yang sebenarnya. Silakan, CCTV ya, harus kalau dibuka. Udah dibuka saja. Bukan ada CCTV-nya ya kan? Percakapan atau riwayat handphone Vina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka. Dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibtu Rudiana itu, yang pertama kali mengamankan. Bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan, ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi ahli aja ya? Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam, silakan hadirkan AF ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Ya. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya. Orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui, kalau harusnya kan di lapas, meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya. Silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya. Ini enggak. Nah, jadi hanya dua itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan, yaitu keterangan AF dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Itu. Ya. Karena bicara hukum itu cuma dua. Rekayasa. Jadi kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa benar, dibuktikan Pak. secara benar, maka harus sesegera mungkin Peggy Setiawan dibebaskan. Nah itu dia guys, tanggapan dari pihak pengacara Peggy Setiawan yang merasa yakin bahwa kliennya itu akan segera dibebaskan ya guys ya, karena Peggy Setiawan ini memang tidak bersalah. Karena pihak Polda Jabar diminta untuk menghadirkan saksi-saksi seperti AF dan barang bukti berupa CCTV ya guys ya, tapi pihak Polda Jabar sepertinya tidak akan menghadirkannya ya. Jadi ya kita sama-sama berharap aja ya guys ya, kasus ini biar cepat terselesaikan ya, dan menemukan titik terang siapa sebenarnya pelaku di balik kasus ini ya guys ya. Dan saya setuju sih kalau AF ini dihadirkan ya guys ya, karena kan dia berupa saksi kunci ya guys ya, harusnya hadir lah di pengadilan ya kan. Jadi tolonglah AF muncullah di permukaan ya kan, kalau bisa ya hadir di persidangan
Ya, kalau berani ya kan. Nah, sementara di tempat yang lain guys, Herwanto, seorang praktisi hukum sekaligus pengacara itu akan segera mempolisikan Peggy Setiawan yang berada di Cianjur ya guys ya, atau biasa netizen sebut Peggy Cecep ya. Karena Herwanto beranggapan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur itu lebih mendekati ciri-ciri pelaku yang sebenarnya ya guys ya. Oke guys, seperti apa beritanya kita simak aja. Ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang pertama. Yang kedua dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Nah, itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu. Kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Polri? Nah karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan lain sebagainya mereka membuka diri. Nah sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Nah waktu itu memang ada berita ya, berita katanya dia ada fotonya dia sedang istirahat di kilometer berapa gitu. Tapi memang kemudian begitu, saya sebenarnya jujur aja nih, saya waktu sebelum melaporkan Peggy Setiawan ini ke Mabes Polri, saya kan live ya di TikTok kan. Begitu saya live, saya pastikan bahwa besok saya akan aksi menyerahkan surat ke Presiden dan Menko Polhukam. Terus besoknya saya pastikan saya akan menyampaikan surat. Saya minta polisian panggil Peggy Setiawan, periksa. Dan makam Eki bongkar. Memang saya sampaikan seperti itu. Besok paginya memang ada orang yang menghubungi saya. Nah, saya tidak perlu sebut namanya. Yang jelas dia ya cukup memiliki pangkat lah. Ya kalau menurut saya jaringan dia cukup bagus dan lain sebagainya. Memang dia mengatakan sama saya bahwa saya akan melaporkan. Dia bilang begini, Bang, saya sih ngasih saran aja sama Bang, karena dia memang teman saya. Dia mengatakan sih Peggy Setiawan yang di Cianjur itu bukan pelakunya. Dia bilang, ya saya bilang begini, dengan saya laporkan ini seharusnya Peggy Setiawan Cianjur bersyukur dong, karena nanti dia terbukti dia tidak akan diganggu lagi. Nah, memang begitu sejak saat itu saya melihat memang ya benar Pak, sudah tidak ada lagi daripada dikejar-kejar netizen terus ya kan, berita tentang dia, apakah dia diklarifikasi sama siapa dan sebagainya. Sejak saat itu memang sudah tidak ada lagi kegiatan soalnya dia ada ya lagi. kan. Nah terakhir dengar Peggy Setiawan yang keluar anggota geng motor daerah, ketemu ada yang motor, dia ada di kilometer berapa gitu. Tapi saya rasa juga ya kita tidak jangan terlalu sujon juga ya. Siapa tahu kan dia mau kemana kan, mau mungkin ke rumah siapa kan. Tapi intinya kalaupun umpamanya dia pergi pun pasti bisa dicari kan. Peggy Setiawan Cianjur ini kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya sama netizen, diserang terus. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke pihak kepolisian, memberikan keterangan ya. Segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau perlu tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati, ya. Tes DNA, biar jelas. Nah, setelah itu selesai, nah kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Netizen kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, Monreker. Kemudian dia punya banyak masa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Tetapi ternyata memang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke beliau. Yang lebih menguatkan lagi ternyata namanya Peggy Setiawan. Nah ini ya saya tidak menyalahkan netizen ya. Artinya memang
netizen juga tidak sembarangan juga. Sama-sama Peggy Setiawan ya. Itu dia cocokan. Satu Peggy Setiawan Contohnya, geng motor dan satu Peggy Setiawan di bangunan. Ada percakapan 2017. Nah, itu percakapan itulah yang mengarah ke nama si Peggy Setiawan ini. Sebenarnya kan kalau DPO itu kan ada 4 sebenarnya. Awalnya DPO itu ada 4, kemudian hilang 1, tinggal 3. Kemudian hilang 2, tinggal 1 lagi. Nah, nama-nama yang disebutkan ini kan semuanya alias semua kan. Dani, Andi, Panji, itu nama-nama panggilan semua, termasuk Perong ini, Peggy Perong kan. Nggak ada nama Peggy Setiawan itu nggak ada di DPO, adanya Peggy alias Perong. Nah, kebetulan pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Nah, netizen dia mencari siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, nama-nama yang mengarah yang disebutkan oleh netizen itu juga kan namanya bukan nama panggilan kan. Umpamanya contohnya kalau ada apa Egy Repra apa siapa itu semuanya nama asli sama nama panggilan. Jadi saya bisa simpulkan netizen itu yang inbox saya, yang DM saya itu nama yang dia sebutkan itu tidak pernah melebihi dari nama 3 atau 4. Jadi artinya memang kecurigaan netizen terhadap nama-nama DPO itu ya memang sudah cukup itu. Kecuali kalau saya nerima inbox nih atau DM namanya ada 10 atau 50, berarti netizen liar nih. Karena begitu banyaknya kecurigaan dia. Ini cuma 4 aja, nggak pernah lebih. Cuma itu aja yang disebutkan sama dia. Artinya prasangka atau dugaan netizen itu cukup beralasan. Nah, itu dia guys berita tentang perkembangan kasus Vina yang beredar saat ini ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.